어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Hai guys, perkenalkan nama saya Dia Natalia, NIM 2210417714 kelas M4. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Metode Penelitian Bisnis dari Pak Adi Mursalin, SEMM. Silahkan menyimak video ini teman-teman. Nah, pembahasan yang pertama yaitu cara menetapkan judul penelitian. Pertama, berawal dari permasalahan, yaitu kita cari permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan akar permasalahan daripada fenomena itu, silahkan teman-teman lakukan orek-orek di kertas dengan menguraikan permasalahannya untuk mencapai rumusan masalah. Kemudian, menetapkan narasi judul. Ketika sudah menemukan akar permasalahan dari rumus-rumus permasalahan itu, kita akan mampu berdiskusi dengan dosen tempat kita bertanya, dan dari diskusi ini dapat mengembangkan apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam proses penelitian itu. Nah, pembahasan kedua yaitu cara membuat latar belakang penelitian. Kita harus tahu isi dalam sebuah latar belakang masalah itu apa saja. Dengan kita memahami isi latar belakang, maka nanti kita akan bisa menuliskan poin-poin penting yang memang harus ada dalam sebuah latar belakang tersebut. Kemudian, di latar belakang tersebut, kita perlu menjelaskan mengapa perlu melakukan penelitian. Ini kenapa penelitian itu penting dilakukan. Jadi, harus ada alasan-alasan yang rasionalnya. Kemudian, berbagai fakta dari lapangan atau tempat penelitian perlu diungkap untuk memperkuat perlunya penelitian dilakukan dan harus berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu cara merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, masalah penelitian itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, gunakan kalimat yang jelas dengan kaidah bahasa Indonesia dengan mengikuti pola SPO atau subjek, predikat, dan objek. Kemudian yang ketiga, harus tergambar adanya data. Rumusan masalah itu harus menjadi dasar dalam membuat hipotesis penelitian. Kemudian yang terakhir, masalah itu harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Nah, pembahasan yang keempat, cara membuat tujuan penelitian. Yang pertama, jika pertanyaan rumusan masalahnya apa, berarti tujuan penelitiannya menyebutkan. Yang kedua, jika pertanyaan rumusan masalahnya bagaimana, berarti tujuan penelitiannya menjelaskan proses. Yang ketiga, jika pertanyaan dirumuskan masalah mengapa, berarti tujuannya penelitiannya menjelaskan alasan terjadinya permasalahan. Nah, pembahasan kelima, apa itu manfaat penelitian? Manfaat penelitian berisi uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian kita atau keuntungan yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian yang kamu selesaikan. Nah, selanjutnya ada berapa jenis sih manfaat penelitian? Nah, manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Yang pertama, manfaat teoritis adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Yang kedua, manfaat praktis atau aplikatif adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi bidang yang kita teliti. Nah, di pembahasan yang keenam, cara membuat bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu pastikan dulu membuat outline-nya. Outline itu seperti daftar isi ya teman-teman. Yang kedua, memilih teori. Dan yang ketiga, memstitusikan ke dalam outline tadi. Yang keempat, pilih teori yang sudah di googling, yang sudah kita cari buku, yang sudah kita dapatkan, kumpulkan untuk penelitian tersebut. Yang kelima, kemudian kita lakukan analisis apa perbedaan dari beberapa teori itu. Dan yang terakhir itu kita buat simpulannya. Nah, pembahasan yang ketujuh yaitu cara membuat penelitian terdahulu. Di sini terdapat 3 cara. Yang pertama, bisa dalam bentuk deskripsi. Yang kedua, bisa dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga, bisa dalam bentuk diagram. Pembahasan yang terakhir yaitu cara membuat kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang digunakan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan yang sudah dibuatnya.
Nah, caranya yang pertama melakukan identifikasi setiap variabel, yang kedua mencari keterkaitan antar variabel yang satu dengan yang lain, dan yang ketiga mencari sumber literaturnya. Nah, di sini sudah ada tertera contoh kerangka pemikiran, yaitu gambar kerangka pemikirannya. Judulnya itu saya memakai hubungan profitabilitas, free cash flow, dan kebijakan hutang. Nah, yang ada di situ tuh ada dengan kebijakan dividen, profitabilitas, free cash flow, kebijakan hutang, dan kebijakan dividen. Nah, selanjutnya hipotesis kerangka pemikiran. Bagaimana sih hipotesis kerangka pemikiran itu? Nah, yang ada itu profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Yang kedua itu free cash flow, yaitu berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, kebijakan hutang berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Jadi, seperti itulah hipotesis yang ada pada kerangka pemikiran tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan kata dalam penyampaian materi ini. Saya Ada Natalia, pamit undur diri. See you guys!